Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya ingin coba membahas saham BRIS ya. Ini saham minggu kemarin menjadi perhatian pasar ya, makanya saya ingin bahas. Ya, kalau kita ingin lihat ke belakang, data BRIS ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi pada saat terjadi merger bank-bank syariah dari berbagai macam saham BUMN yang besar ya, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, ada apa satu lagi Mandiri Syariah ya. Saham ini ngelompat langsung ya, dari harga pada saat corona itu di 300-an ya, kalau nggak salah corona itu, dia langsung melompat ke 3.800 ya, 3.850 ya. Jadi ini hampir berapa kali lipat ini, 300 ke 3.000, 10 kali lipat ya, 3.000%, luar biasa ini ya saham ya. Kemudian setelah mengalami lonjakan harga, Bandar kelihatan di chart melakukan distribusi harga mulai dilakukan di sekitar angka 2000-an ya. Dari 2200 Bandar tuh udah mulai jualan ya, dengan mengangkat harga sampai ke 3000. Jadi dia beli di harga 2200, kemudian diangkat ke 3800 ya. Dilakukan distribusi pelan-pelan, distribusi halus ya, dan tidak menimbulkan gejolak pada pasar ya. Dari angka 2200 sampai 3800 ya. Kemudian dia melakukan distribusi ABC dari angka 3.800 sampai 2.400 ya. Ya. ABC-nya dari 3.900-an ya sampai 2.200 ya. Kita lihat di proses distribusi ABC ini cukup menarik ya. Di hari sebelum distribusi masifnya diangkat dulu ke atas, yang bikin optimisme pasar naik ya, terutama trader. Di HK sama trader ini kelihatannya, karena Bandar melakukan markup ya, diikuti oleh trader ya, ditandai dengan volume tinggi yang meningkat ya. Kemudian di hari berikutnya terai doji ya, jadi tidak naik tidak turun. Ini artinya Bandar melakukan penjualan ya, dan ditampung oleh retailer ya, trader ya. Kemudian dilakukan sekitar 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya, 5 candle dilakukan distribusi A ya. Kemudian diangkat lagi pakai distribusi B, tapi volume sama nilainya diangkat dulu ke atas ya. Jadi setelah di atas dijual, jadi dia membeli di bawah kemudian dijual ya. Kemudian turun sampai dari 3.600 ini turun sampai ke 2.400-an ya, 2.200-an ya. Oke, kemudian setelah itu dia sideway ya. Sideway ini artinya dia tidak menginginkan harga turun ya, karena dia membutuhkan harga yang tinggi untuk jualan ya, untuk mendapat gain yang lebih bagus ya. Kalau harga ini turun, tentu dia nggak akan mendapatkan gain yang lebih maksimal ya. Ada sih ada, tapi nggak maksimal, karena modal Bandar kelihatannya kan di bawah 1000-an ya, bahkan ada yang 2000-an ke bawah ya. Modal Bandar ini kelihatan dari volume dan chartnya ya. Kemudian
kalau kita lihat awan Ichimoku kan itu sekitar setelah distribusi ini kan sekitar 2.700-an sampai 3.200-an ya. Jadi dia sengaja menahan harga optimisme pasar di angka titik pembelian pasar yang paling banyak ya. Trader biasanya banyak berada di pembelian titik-titik yang ini ya, konsentrasi sisi paling banyak ya di 2.600-an sampai 3.200 ya. Dan banyak juga trader yang nyangkut di atas itu ya, dari 3.900 sampai ke bawah ya, banyak trader yang nyangkut itu. Jadi untuk menjaga psikologi pasar, dia tahan harga itu di sekitar awan Ichimoku. Jadi dia sideway aja, sideway lebar ya. Ketika harga turun dia naikkan, jual, kemudian naik lagi jual, kemudian turun naik lagi jual. Jadi ketika turun dia beli untuk jualan di harga atas, turun dia beli jualan di harga atas, berulang-ulang ya. Berapa gelombangnya? 1, 2, 3, 4, 5 gelombang ya, 5 gelombang kira-kira. Kemudian setelah sideway lebar itu dia memasuki awan Ichimoku ya, kemudian menembus awan Ichimoku ya. Jadi disinilah bandar berhitung biasanya setelah menembus awan Ichimoku ini, berapa banyak lagi barang dia yang harus didistribusikan. Tapi biasanya sih kalau udah di fase ini udah di atas 80-90% biasanya, bahkan udah ada 100% bandar melakukan distribusi. Karena biasanya di puncak yang pertama ini dia melakukan distribusi dari berapa tadi, dari 1.300-an ya, 1.300-an sampai 1.300-an sampai 3.900 dia akan melakukan distribusi halus ya. Biasanya sih di puncak ini dia udah 50% ya. Kemudian pada saat ABC bisa 60-70%, kemudian pada saat W ini bisa 90% sampai 100%. Tapi biasanya kalau udah melewati awan Ichimoku, hampir barang bandar itu udah hampir 100% didistribusikan ke pasar biasanya ya. Jadi makanya dia tidak memperhatikan lagi kenaikan dan penurunannya. Jadi nggak dijaga lagi sama dia. Kalau turun ya turun aja, kalau naik aja, tapi dia nggak campur tangan, dibiarkan mekanismenya sama pasar. Tapi karena bandar sudah mendistribusikan barang ini dan diserap sama pasar kan juga jenuh kan. Jadi udah terlalu banyak barang di pasar. Jadi trader yang nyangkut di atas biasanya kalau nggak kuat dia akan jual ya, cut loss, dan itu yang akan mengakibatkan saham ini turun terus harganya ya. Kemudian setelah penurunan panjang sekitar sebulan setengah kemarin kan dia naik ya. Tapi kalau kita lihat chartnya, memang udah saatnya naik ini, karena kalau kita lihat ini pattern ini setelah penurunan panjang sudah muncul pattern huruf W. Itu mulai dari 2.300 ya, kalau saya kecilin begini, dari 2.300 turun ke 1.700-an ya, 1.700-an. Nah, ini pattern huruf W ini salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa akan terjadi pembalikan arah ya. Dia kemudian naik dari 1.700 ke 1.900, kemudian turun lagi ke 1.700-an ya. Hampir double top walaupun nggak sempurna ya, tapi ini menunjukkan bahwa huruf W sudah terbentuk ya. Jadi ini menandakan bahwa saham ini sudah mulai berbalik arah. Kemudian setelah 1.700 diangkat ke atas, 2 candle besar tinggi melampaui batas awan Ichimoku di paling bawah ya. Kemudian 2-3 hari setelahnya ditembus awan Ichimoku ya. Setelah itu bandar melakukan perhitungan berapa sih volume yang udah mereka dapatkan dan berapa volume yang sudah dibeli sama yang dibeli sama retail yang ngikut gitu, jadi penumpang gelap ya. Mungkin dia berhitung bahwa penumpang gelap udah cukup banyak ya. Kemudian setelah
menembus awan Ichimoku ini, dia turunkan lagi ke awan Ichimoku. 1, 2, 3, 4 candle ya. Ini dia coba mengusir trader ya, trader penumpang gelap ya. Kemudian setelah banyak yang cut loss, dia angkat lagi sama dia. Jadi kalau kita lihat dari sini, dia sebenarnya gerakannya kalau kita hitung dari wave Elliott wave ya, dari 1750 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah masuk ke gelombang 5 ya. Kemudian biasanya setelah gelombang 5 ini kan akan muncul gelombang ABC ya. Jadi sekarang ini kan kemarin ARB dia hari Jumat ya. Ini menunjukkan bahwa sudah mulai dilakukan proses distribusi ya, distribusi distribusi nggak terlalu kuat ya, distribusi halus lah ya, koreksi wajar ya, koreksi sehat istilahnya. Memang di data saya juga menunjukkan bahwa seminggu kemarin sebenarnya setelah muncul candle merah ditandai oleh candle merah yang ini, yang ini ya, dengan candle merah volume merah, dari sini sebenarnya dia sudah melakukan distribusi halus ya, distribusi halus sampai sekitar seminggu ya. Tapi banyak trader yang kelihatannya di grup-grup optimis sekali dengan bearish ini, bisa melampaui 3.000 ke atas, bahkan ada yang bilang 4.000. Tapi data saya menunjukkan bahwa seminggu kemarin itu dia sudah mulai jualan ya, pelan-pelan dan tanpa disadari oleh retailer ya. Kemudian hal yang paling mengagetkan adalah hari Kamis ya. Hari Kamis ada pembelian masif dari RX ya, sebagai broker asing ya. Dan ini menimbulkan euforia di market ya, apalagi trader-trader yang tidak terlalu paham situasi, atau yang artinya trader polos ya. Jadi hanya mengikuti gerakan pasar, follower ya istilahnya, bukan memakai analisis yang dalam ya, follower aja. Apalagi banyak juga saya lihat di grup-grup besar Telegram ini banyak rekomendasi untuk bearish ini, bahkan naik berapa kali lipat gitu. Bahkan ada yang bilang ya sekarang beli Avanza, mungkin 4-5 tahun lagi beli Mercy dengan harga yang sama gitu. Banyak juga yang bilang begitu ya. Tapi memang saya udah analisis dari hari Kamis malam setelah penutupan, kan di subscriber tuh di grup kita juga banyak yang nanya, kok RX beli banyak sekian lot, banyak lot gitu, berapa ratus M ya kan gitu ya. Apakah itu pembelian atau pembelian hanya untuk ilusi saja gitu ya. Saya sempat bahas di grup bahwa itu mencurigakan ya, karena kalau kita lihat dari wave kan dia udah masuk wave 5 ya, hampir wave 5 akhir ya. Jadi biasanya wave 5 akhir ini jadikan sebagai tempat untuk mendistribusikan barang kepada retail ya, dengan cara mengangkat harga ya. Dan setelah Jumat terjadi peristiwa lagi ya, yang tadinya optimisme pasar yang terjadi di hari Kamis ya, pada saat pembukaan banyak di-HK sama trader ya, kemudian dihajar sama bandar ya, yang tadinya pembukaan awal biasa-biasa aja naik ya, kemudian langsung jatuh sorenya ke ARB ya. Ini artinya apa? Bandar melakukan siasat untuk mengelabui retail dengan cara transaksi yang besar tadi yang terjadi hari Kamis ya. Optimisme pasar itu dilawan sama dia, kontrarian ya, dan itu yang terjadi. Makanya banyak yang terkaget-kaget dengan aksi bandar ini ya. Kemudian sebenarnya berapa sih penurunan dari prediksi penurunan dari bearish ini setelah turun kemarin ARB ya? Kalau saya lihat sih ini ada potensi dia akan turun di sekitar 23-an ya, 2280 2290 ya.
kemungkinan akan turun di situ. Kemudian itu wave A-nya ya. Jadi A-nya itu kemungkinan akan nyampe di sekitar 23 atau 2280 2890 ya. Mungkin untuk mengusir trader mungkin bisa juga diturunkan di 2260 apa 70 ya. Kemudian diangkat lagi setelah muncul di angka itu, dia akan ngangkat lagi ke wave B ya, wave B naik ya. Wave B naik ini kan karakteristiknya nggak terlalu tinggi ya. Mungkin akan diangkat sekitar ke 2500-an setelah dari 2280 290 akan diangkat ke 2480 2490 kemudian kemungkinan ya. Setelah itu dia akan naik turun lagi ke wave C. Nah, ini yang bahaya wave C ini. Wave C ini kemungkinan bisa turun sampai ke 2000-an ya. Mungkin 2000. Kalau kita lihat dari sini kan tinggi awan Ichimoku kan di sekitar 2100-an ya, nggak nyampe 2080 2090 ya. Kita anggaplah 2100 kalau dari awan Ichimoku ini. Kemungkinan dia akan tertahan di awan Ichimoku bagian atas. Tapi kalau misalkan nggak kuat juga awan Ichimoku bagian atasnya, akan turun ke awan Ichimoku bagian bawah ya, sekitar 2000-an ya. Dan saya sarankan bisa nunggu, kalau mau invest bisa nunggu di angka itu untuk beli nanti ya, di angka 2000-an apa 2030 apa 2100 ya, di awan Ichimoku ini. Karena pembelian bandar sebenarnya, pembelian retail sebenarnya di sekitar awan Ichimoku ini. Retail itu banyak beli di sekitar 1800 sampai 2100 2200 titik konsentrasi pembelian trader sama retailer ya. Dan biasanya tidak akan menembus angka itu, karena kalau sampai menembus angka itu psikologi market akan terganggu ya, dan itu akan merugikan bandar kalau sampai tembus awan Ichimoku ini. Karena kan bandar belinya sekitar berapa nih, 1700 sampai 1000 sampai 2100 ya. Dia akan tahan harga di situ ya, karena modal dia di bawah. Kalau sampai jatuh ke bawah, nanti untuk mengangkatnya butuh kos lagi ya. Jadi awan Ichimoku ini adalah awan yang bisa dipersepsikan sebagai resisten kuat ya, yang ditandai dengan titik-titik pembelian retail ya, titik-titik pembelian market yang paling besar ya. Kemudian kalau Anda sudah punya saham ini, saya sarankan sell dulu kalau udah ada gain ya. Kalau udah harusnya sih udah ada gain ya, karena modal pembelian retailer itu kan di 2000-an ya. Harusnya sih sudah ada gain nih, bisa dijual dulu di atas sambil nanti tunggu di bawah ya, di koreksi ABC ya. Boleh Anda tunggu di B untuk trading sesaat ya, 1-2 candle, maksimal 3 candle biasanya wave B ini. Kemudian akan turun ke wave C, kemungkinan sih turun ke sekitar 2100 sampai 2200, bisa juga seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin invest, boleh tunggu di angka itu. Kemudian kalau Anda yang belum masuk, saya sarankan jangan masuk dulu, tunggu dia koreksi dulu ya, koreksi ABC baru masuk ya. Tapi kalau buat trader boleh nanti tunggu di wave B-nya ya, sekitar 2300-an itu ya, 2300 2290 lah ya, sekitar segitu. Kemudian setelah ABC ini terbentuk, koreksi ABC terbentuk, dia akan membentuk gelombang lagi, gelombang 3. Kalau tadi ini kan gelombang minor ya, 1 2 3 4 5. Kemudian ABC itu gelombang minor ya. Sekarang biasanya setelah terbentuk ini akan terbentuk gelombang 1 yang lebih besar ya, 1 gelombang satunya dari gelombang 1 yang tadi sampai gelombang 5-nya, kemudian gelombang 2-nya dari ABC yang tadi ya. Jadi akan terbentuk gelombang 1, 2, dan 3. Biasanya gelombang 3 ini adalah gelombang wave yang paling kuat biasanya, dan yang paling kuat dan paling panjang ya. Tapi nggak mesti begitu ya, tapi rata-rata begitu biasanya. Tidak mutlak kejadiannya, rata-rata begitu. Jadi ini cocok setelah wave C muncul, cocok dijadikan sebagai titik entry untuk investasi ya, karena bridge ini kelihatannya sih prospeknya sih bagus ke depannya.
apalagi ada isu right issue, ada apalagi pengembangan market ke Timur Tengah, ke dunia internasional, ya itu juga jadi pertimbangan ya. Dan banyak juga dengar-dengar institusi yang mau masuk ya dari luar, dari Timur Tengah terutama ya. Oke, demikian kira-kira penjelasan mengenai saham BRIS. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat Anda untuk bahan trading atau bahan pemikiran untuk mengambil keputusan di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.